Boleh Ibu? Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bako ibu-ibu nak semangat menjadi salam ambo. Kakanyangan ibu-ibu sudah berbuku tadi tak? Kalau ibu-ibu nak semangat, ambo nak semangat lo doh. Tapi kalau ibu-ibu lain semangat, ambo lebih semangat. Antuk semangat bulan boleh adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama ambo hormati bapa-bapa, angku-angku, niniak mama, alim ulama, cadiak pandai, suluh bendang dalam nagari kapai tampe batanyu kapulang tampe babarito. Selanjutnya hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat isya dan tarawih yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan puji beserta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmat, hidayah dan maghfirah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendirikan qiyamu Ramadan. Berpuasa di siang hari tadi, awak tegakkan pula di pada malam hari. Yang awak tegakkan salat tarawih, salat witir, ditambah dengan tadarusan Al-Quran. Kini ko kitolah malam nan kabara kini bu. Malam nan ka 9 balih di bulan suci Ramadan. Artinya artinya lah 8 balih hari kita yang habis melaksanakan ibadah siam.
dan insya Allah besok kita memasuki hari yang ke-9 balik. Ndakkanlah mulai lebih kurang sabalik hari lain kita akan berpisah dengan Ramadan. Kita akan meninggalkan Ramadan. Nah, alun taulai dan tidak ada jaminan bagi kita Ramadan tahun yang akan datang Allah masih mempertemukan kita. Ibu-ibu, ada tak jaminan untuk Ramadan besok Allah mempertemukan ibu balik? Tak. Tidak ada jaminan bagi kita bahasa Ramadan tahun yang akan datang Allah mempertemukan kita. Tidak ada jaminan. Nah, masih ada kesempatan kita lebih kurang sabale hari lain untuk mendirikan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sebab tidak ada jaminan bagi kita Ramadan besok Allah akan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang. Hanya Allah lah yang tahu. Selanjutnya salawat beriringan salam, tak lupa pula kita kirimkan tambatan hati pautan cinta kasih kita. Akhir segala nabi, imam segala rasul, yakninya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya minaz zulumati lan nur, dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari ilmu kebodohan kepada ilmu teknologi, seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak, ibu-ibu hadirin sidang jamaah solat isya dan tarawih yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Lalamu kita nak bertemu nak bu. Allah 2 tahun kalau nak salah. Terakhir ambo kamari bu Ramadan 2009 balik. Inilah Ramadan 2021. Akalah 1 tahun tu. Namu ambo leh tekana juri ibu leh. Olah lupa. Dek semundang ustaz sekali 2 tahun sih kemarin tu yo. Namu ambo Arif Rahman Rais. Siapa? Gagah atau indah? Orang gagah loh. Kalau kampung asli ambo syaitan. Dak setan aja kecil ustaz kurang setan dak. Sungai Tanang. Tagadai ka Palu. Tahu ibu-ibu Palu. Dak Palu Puah rubu Padang Luar. Palu Puah jauh me lain ndake mengan jauh. Sabalun kita mengaji le boleh hamba tanya cek. Ibu-ibu kambo kajian atau kadegiah kaji? Kambo kajian ibu-ibu atau kadegiah kaji? Kalau kadegiah kaji boleh ndak mundur sembulia. Nyo beda bu. Dia giah kaji jo mendanga kaji sangat jauh bedanya. Kalau dia giah kaji dari dasar engko dah giah dari nol. Tapi kalau kamu mendengar kaji, jadi nama ni ibu pilih. Mendengar kaji. Judul kaji awak pada malam hari kini, iaitunya identitas sebenarnya orang beriman. Tanda-tanda orang yang sabana beriman. Judul kaji apa? Tanda-tanda orang yang sabana beriman. Sabalun kita membahas tentang tanda-tanda orang-orang yang sabana-bana beriman, kini ambo bertanya ke ibu-ibu celo, apa arti iman bu? Arti iman apa? Percaya. Ya kan? Iman menurut bahasa artinya percaya. Sedangkan iman menurut istilah ialah percaya, diyakini dalam hati, dilakukan dengan perbuatan dan tindakan. Ada orang yang percaya lainnya yakini dalam hatinya, tapi tidak ia lakukan dengan tindakan dan perbuatan. Itu sama dengan orang munafik. Lain di mulut, lain di hati. Tapi ada orang yang percaya, tapi indah inyo yakini dalam hatinya dan indah inyo lakukan dengan perbuatan dan tindakan.
itu sama dengan orang fasik. Ustaz yakin apa-apa ibu-ibu yang hadir pada saat kini ataupun yang tidak hadir pada saat kini semuanya pasti beriman, pasti. Dari ndak. Mulai dari nan mudo, mulai dari nan ketek, nan mudo, nan tua sampai nalah gagai, seluruhnya pasti beriman. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah awakku laisa bana-bana orang beriman? Aku kaji. Kalau soal beriman, seluruhnya pasti beriman. Baik yang hadir kini ataupun yang dah hadir kini, seluruhnya pasti beriman. Pasti, dari tidak. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah awakku laisa bana-bana orang beriman? Di dalam surah Al-Anfal, ayat 2 sampai 4, itulah dijalehan oleh Allah. Kiki Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hakiki Allah bu, ada 5 macam tanda-tanda orang yang sabana-bana beriman kuat. Berapa? 5. Yang pertama, innamal mu'minuna, apabila orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, disebut nama Allah, gemetar hatinya. Gemetar ko bahasa Indonesia atau bahasa Minang bu? Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Minang nyaro bu, tasiro darahnya, badabo darahnya, tasinta darahnya. Ada orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, tapi disebut nama Allah hendak tersentuh hatinya doh. Indah gemetar hatinya. Mohon maaf, itu bukanlah tanda orang beriman. Indah tanda orang beriman kita Allah. Ini yang menyatakan diri kita, kalau kita sabana-bana orang beriman ko ialah apabila disebut nama Allah, gemetar hati Allah, tersentuh hati kita. Contoh, tadanga orang azan, hayya 'alas salah, kecik muadzin di masjid. Alhamdulillah, panggilan Allah tiba. Itu tanda orang sabana beriman. Tapi kalau orang indah sabana orang beriman, mengaku beriman di muncuang saja, tapi tidaknya lakukan dengan perbuatan. Tadanga dinya orang azan, hayya 'alas salah, adululah sabanta lailah. Itu tidak orang sabana beriman. Nyo yang menyatakan kituku sabana-bana orang berimanku apabila datang panggilan Allah basi gagih atau basi gului, ibarat orang kini pak. Tadanga panggilan Allah, alhamdulillah, panggilan Allah tiba. Itu orang sabana beriman. Yang kedua yang menyatukan kita ku sabana-bana tanda-tanda orang beriman ku ialah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah ke telinganyo,
bertambah keimanannya. Ada orang yang mengaku sabananya dirinya beriman kepada Allah bu. Tapi apabila dibacakan ayat-ayat Allah kata lingonya tak bertambah keimanannya doh, maka itu bukanlah tanda orang beriman. Contoh, misalkan ibu-ibu punya anak, lalu anak ibu kola punya suami. Kiranya tadangan nama anak ibu ko disabui ciri-cirinya de orang. Ciri-cirinya ko cilalik di bawah bibir, atau cilaliknya di hidung, atau cilaliknya di telinga, atau cilaliknya di kaniang segala macam, bertambah yakin awak baso iku adalah anak awak. Tapi apabila orang mengaku dirinya beriman kepada Allah, disabui nama Allah, indak bertambah yakin keimanannya doh, maka itu bukanlah tanda orang beriman. Indak tanda orang beriman doh. Nah, apalagi kini di dalam bulan Ramadan, orang berlomba-lomba membacakan ayat-ayat Al-Quran. Tadarus Al-Quran. Hampir setiap musaji, hampir setiap musalamu di dalam bulan Ramadan kuah, yobana tadanga orang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya tidak, bu? Ya tidak? Iya. Itu tanda mengatakan dirinya sabana-bana orang beriman. Jadi yang iman ku tidak cukup kita ucapkan dengan lisan saja, tidak cukup. Ambo beriman? Tidak. Tapi yang beriman ku sudah awak ucapkan, lalu awak lakukan dengan perbuatan itu, nan sabana orang beriman pak. Dah cukup dengan ucapan saja, ambo beriman. Bapak ke orang, ambo beriman. Tapi buktinya apa? Bukti inyo sabana-bana orang beriman ko Apakah cukup orang sabana beriman ko di lisan saja? Tidak. Tanpa inyo lakukan dengan perbuatan. Inyo baca Al-Quran, inyo tilawatilkan Al-Quran. Kini bu, Sumatera Barat kini lebih kurang menjelang akhir tahun nan lampau. Sumatera Barat alhamdulillah dipercaya sebagai tuan rumah dalam MTQ tingkat nasional yang dilaksanakan di Kota Padang. Itu tanda tanda Sumatera Barat ku cinta kepada Al-Quran. Kalau awak cinta kepada Al-Quran, berarti awak mengatakan diri kita ku sabana-bana orang beriman. Jadi iman ko nak cukup kita ucapkan dengan lisan, tanpa kita lakukan dengan perbuatan. Tak cukup iman ko model itu saja. Berlombalah kita untuk membacakan ayat-ayat Allah. Ini buat tanya cik, ibu-ibu lah lebih kurang 8 balik hari orang puasa bu. Allah barajus tamat dibu Al-Quran. Allah barajus. Lala pembaleri orang pesuah. Allah barajus tamat dibu Al-Quran. Allah 5 balai juz. Separuh Allah. Allah. Lalun. Lulai. Nah,
usahakan kita ko bu di dalam bulan Ramadan ko kita tamat Al-Quran ke 30 jusannya. Kalau ndak bisa ke 30 jusannya 20 juz sebagai. Indah jo bisa 20 juz 10 juz sebagai. Indah jo bisa 10 juz 1 juz sebagai. Indah jo bisa juz maniar salah. Pokok ada juznya. Ndak bisa 30 juz indah mana 20 juz sebagai. Indah jo bisa 20 juz indah mana 10 juz sebagai. Indah jo bisa juz maniar salah. Nah, Bapak Ibu hadirin sidang jamaah salat Isya dan tarawih yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Kita ambil sejarah Rasulullah salamu di dalam bulan Ramadan bu. Rasulullah Allah khatam Al-Quran pak itu lebih kurang 3 kali. Salamu bulan Ramadan tu bu Rasulullah lah tamai dinyu Al-Quran lah khatam dinyu Al-Quran ko bu 3 kali. Dia awak dah usah sampai 3 kali mana. Sekali sejadi tapi tamai dia awak ke 30 jusannya. Alah tu. Dah usah sampai 3 kali mana. Sekali sejadilah tu. Tapi tamai ke 30 jusannya. Tandu awak ko orang sabana-bana orang beriman inyu cinta kepada Al-Quran. Inyu membaca Al-Quran. Itu dan sabana-bana orang beriman tu. Gemarnya mentelawatilkan Al-Quran. Nang parali bu. Yang ketiga. Yang pertama tadi ibu, lai tekan nak. Wayallah yo. Masuk telinga suuk. Atur mayan lo kalau masuk telinga suuk keluar tengah kida atur mayan lai singgah ju sebentar. Lai menempel ju sebentar. Nambedo masuk suuk keluar kanan. Anda bertemu apabila orang mengaku dirinya beriman kepada Allah, disebut nama Allah gemetar hatinya atau tasiro darahnya. Yang kedua bu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Yang ketiga deh. Yang ketiga ialah wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang mau berserah diri dan bertawakal kepada Allah. Yang dimaksud dengan berserah diri dan bertawakal kepada Allah. Yang dimaksud dengan berserah diri dan bertawakal kepada Allah ialah kita serahkan seluruhnya kepada Allah. Apalagi kalau kita dalam rangka mencari rezeki. Kalau kita dalam rangka mencari rezeki, tugas dan kewajiban kita adalah berusaha. Setelah kita berusaha, berdoa. Setelah awak berdoa, baru ikhtiar dan tawakal. Jadi ikhtiar dan tawakal kalau jalan terakhir. Berusaha, lah selesai berusaha bu, disertai dengan doa. Lah selesai berdoa, indah juga doa rezeki doh, baru jalan terakhir ikhtiar dan tawakal. Kalau istilah namo di Diambo itu namanya duit. Lah itu ibu singkatan duit. Duit ko nak pitis doh. Ajang kecik ka pitis ni serolah ni ndak. Duit ko lah. D itu doa. U itu usaha. Itu ikhtiar dan tawakal. Jadi doa dan usaha itu serangkai.
Berdoa senawa tidak cukup tanpa disertai dengan usaha. Usaha saja tidak cukup tanpa disertai dengan doa. Jadi antara doa dan usaha itu serangkai, Bu. Nah, kalau Allah berdoa, kalau Allah berusaha, indah jodoh rezeki, baru ikhtiar dan tawakal. Kita serahkan seluruhnya kepada Allah. Jadi ikhtiar tawakal kulah jalan terakhir lah. Tidak mau ikhtiar tawakal langsung dah. Tidak mau. Tanpa kita sertai dengan doa dan usaha terlebih dahulu. Nang parale, Bu. Yang keempat. Yang keempat ialah wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Iku na lebih penting, Pak. Sebab yang menentukan kita ku sabana-bana orang beriman dengan salat dan kita dirikan. Ada orang mengaku dirinya beriman kepada Allah tapi nyo ndak salat tu, ndak bisa dikatakan beriman. Inyo mengaku dirinya beriman, lai beriman engkau lai. Buktinya ambo percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, ndak. Itu memang tua boleh. Tapi apakah lai kita lakukan dengan perbuatan? Apakah lai kita lakukan dengan tingkah laku? Yang kita lakukan dengan perbuatan dan tingkah laku, kok kita mendirikan salat itu nan sabana-bana orang beriman. Nyo mengaku dirinya beriman kepada Allah tapi nyo ndak salat, ndak bisa dikatakan beriman. Nyo yang dikatakan beriman ku ialah diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dilakukan dengan perbuatan. Apa cara melakukan dengan perbuatan? Yo dengan kita mendirikan salat. Iku orang mengaku dirinya beriman kepada Allah tapi nyo ndak salat, ndak puasa. Apakah itu dikatakan beriman? Ndak. Yang arti sabana-bana beriman ku apa? Yang arti sabana-bana beriman ku ndak cukup kita ucapkan dengan lisan saja, ndak cukup. Tanpa awak sertai dengan tingkah laku dan tindakan awak. Tingkah lakunya. Kita mendirikan salat, kita puasa, itu orang sabana-bana orang beriman tu. Nah, yang terakhir atau yang kelima. Yang terakhir atau yang kelima ialah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan orang-orang yang mau menginfakkan atau menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Artinya Artinya inyo namuah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dia mau menyedekahkan rezeki, sebagian rezekinya di jalan Allah. Apalagi kini bulan Ramadan, Bu. Di dalam bulan Ramadan Rasulullah sangat menganjurkan kepada kita kalau kita memperbanyak sedekah. Afdalu sadaqah fi sadaqatir Ramadan. Sebaik-baik sedekah di dalam bulan suci Ramadan.
Kalau kita bersedekah di dalam bulan suci Ramadan, pahalanya berlipat-lipat ganda diagih oleh Allah dibanding awak bersedekah di hari biasa. Bukan berarti awak tidak boleh bersedekah di hari biasa, bukan. Tetapi pahalanya berlipat-lipat ganda diagih oleh Allah. Contoh, misalkan ibu-ibu bersedekah di hari biasa, pahalanya 1 kali lipat. Kalau ibu bersedekah di dalam bulan Ramadan, pahalanya 10 kali lipat. Mana kadang 1 dibanding 10? Kadang 10. Baik, itu perbandingan pahala kalau kita bersedekah di dalam bulan Ramadan kok. Berarti kalau mereka itu tak boleh sedekah bulan di hari biasa, Ustaz. Bukan tak boleh. Tapi pahalanya berlipat-lipat ganda diagih oleh Allah. Nah, kalau kita bersedekah, kalau kita pemurah, itu bukan mahabihan rasa kiawak ndak. Ajang kecil Allah, Ustaz, biko bersedekah, saya mau taruh Ustaz, biko bansai, saya diambil Ustaz, dado sejarahnya. Pernah tak ibu-ibu mendengar di sekitar tembok ke sewa? Si Ano atau si Fulan dia inyo rajin bersedekah, dia inyo pemurah. Ini tambah bansai hidupnya. Pernah ibu mendengar tak? Nah, benar kan? Justru sebaliknya. Si Ano atau si Fulan dia inyo rajin bersedekah, dia inyo pemurah. Kini bertambah mudah rezekinya. Seindah-indahnya barakatnya bertambah. Ibu-ibu, kalau kamu cari rezeki ko banyaknya tu berakai ibu. Kedua-duanya mana? Banyaknya yo, barakainya yo bulu. Kalau suruh pilih, ada mana ibu pilih? Ajang keduanya pula rakus macam orang bu. Milih ko salah cieknya. Biarlah rezeki kita pas-pasan tapi berkahnya ditambah oleh Allah. Dibanding rezeki awak banyak, piti awak banyak, rezeki awak miliaran triliunan, tapi berkah dari rezeki kita tidak ada gunanya. Nah, bukti barakat dari rezeki kita tidak ada, Ustaz. Segala nak dimakan tak boleh asin, makan daging kolesterol, makan alai, makan rabuang asam urat, makan cubada asam lambung, makan niko ginjal, makan niko segala kajar penyakit set. Akan sudahnya makan juga ramzeli. Nah, dia berkah pitih kau ndak ada. Biarlah rezeki kita pas-pasan, biarlah rezeki kita biasa-biasa saja, tapi berkahnya ditambah oleh Allah. Itu nerencak. Dibanding rezeki banyak, tapi berkahnya tidak ada gunanya. Nah, Bapak, Ibu-ibu hadirin sidang jamaah, salat Isya dan Tarawih yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Itulah 5 macam tandu-tandu orang yang sabana-bana beriman. Yang pertama apa? Apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya atau tasiro darahnya. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah ke telingonya, bertambah keimanannya. Yang ketiga, orang-orang yang mau berserah diri dan bertawakal kepada Allah. Yang keempat, mendirikan solat. Sebab yang menentukan kita ku sabana-bana orang beriman ialah kita mendirikan solat. Itu yang menentukan awak orang sabana beriman. Yang kelima, bu, orang yang mau menyedekahkan atau menginfakkan sebagian harta dan rezekinya di jalan Allah. Bapak, Ibu-ibu hadirin sidang jamaah salat Isya dan Tarawih yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Kalau kitalah menjalankan 5 macam
tanda-tanda orang sabana beriman kubu, ada janji Allah kepada kita. 3 janji Allah kepada kita, kalau kita lah menjalankan tanda-tanda orang sabana beriman kubu, ada 3 janji Allah. Yang 3 janji Allah ko, ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Allah akan mengampuni segala dosa-dosa awak. Kalau awak lah sabana orang beriman, itu janji Allah Pak. Dosa-dosa awak akan diampuni oleh Allah. Wa maghfirah. Dan Allah akan mengangkat derajat kita. Dan Allah akan menjadikan rezeki yang kita dapatkan rezeki yang mulia atau rizqan karima. Itu 3 janji Allah. Kalau kitalah menjalankan 5 tanda-tanda orang sabana beriman. Demikianlah pengajian singkat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau Allah mengizinkan sehat badan, panjang umur, lain waktu kita bertemu balik. Ya bu? Ya, kalau Allah mengizinkan sehat badan, panjang umur, lain waktu kita bertemu balik. Kepada Allah, ambo minta ampun. Kepada manusia, ambo minta maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.